Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, bagaimana kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Senang sekali pemirsa, hari ini saya Julia Hartanti bisa kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita, yaitu Dokter Kito Bersama Kita Sehat. Nah pemirsa, seperti biasa ya, Dokter Kito senantiasa hadir dengan berbagai informasi, edukasi, dan juga inspirasi seputar dunia kesehatan. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini, Dokter Kito hadir akan membahas mengenai fraktur. Nah fraktur ini mengacu pada patah tulang ya, merupakan sebuah istilah medis dan memang didasari oleh berbagai faktor seperti misalnya yang kita ketahui olahraga, cedera, begitu kecelakaan dan juga kondisi medis seperti osteoporosis. Nah kita akan bahas bersama dengan narasumber di Dokter Kito hari ini. Sudah hadir bersama dengan saya narasumbernya, langsung saja kita sapa yang pertama ada Dokter Lisda. Halo dokter. Halo Julia. Bagaimana kabarnya dok? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Perjalanan lancar ya dok ya? Lancar sekali secerah hari ini. Secerah hari ini lancar juga ya dok. Nah dokter Lisda dan juga pemirsa di rumah juga sudah hadir bersama dengan saya Dokter Wenti. Halo dok. Pagi Mbak. Pagi dokter. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Perjalanan lancar juga? Lancar. Lancar. Seperti hari ini yang cerah juga ya dok. Cerah ya? sekali ya. Iya. Nah dokter, kita hari ini membahas mengenai fraktur. Ini merupakan istilah medis ya dok ya. Kita biasa menyebutnya patah tulang begitu dok ya. Nah ini bukan patah hati ya dok ya. Tadi dokter Wenti bilang patah hati, ini patah tulang. Nah dok, ini sebetulnya fraktur ini merupakan penyakit tadi yang saya baca itu ada bisa cedera, itu karena olahraga, itu karena over atau gimana, mungkin bisa dijelaskan singkat fraktur itu seperti apa? Oke. Jadi mungkin kalau sepintas dengarnya kayak baru ya istilahnya ya. Tapi begitu ditranslate jadi patah tulang, oh ini sering banget kejadiannya gitu ya. Udah sangat familiar sekali dengan istilah yang disebut dengan patah tulang. Jadi fraktur ini sebenarnya kalau per definisinya itu adalah terputusnya diskontinuitas tulang, atau diskontinuitas itu ibaratnya kayak satu kesatuan. Jadi dia tulang itu ada satu bagian utuh, lalu kemudian ada bagian yang terputus gitu, entah di bagian atas, bagian tengah, atau bagian bawahnya. Nah penyebabnya itu sebenarnya banyak, bisa trauma secara langsung ataupun juga trauma secara tidak langsung. Kalau tadi disinggung soal cedera olahraga, ya bisa, itu termasuk dalam trauma langsung ya. Kalau misalnya dia jatuh atau terbentur langsung misalnya dengan benda tumpul atau benda yang berat tertentu, sehingga akhirnya kemudian menyebabkan terputusnya diskontinuitas tulang. Baik, berarti tadi kalau misalnya dia tidak langsung traumanya, berarti ada gejala-gejala sebelumnya ya dok ya? Ya, jadi kalau misalnya trauma tidak langsung ini dia bisa, misalnya jadi nggak langsung tulang ini, tulang tertentu ya dalam tubuh kita, misalnya tulang bagian tangan kita yang terbentur langsung, tapi misalnya ada penghalangnya tapi menekan gitu, atau bisa juga disebabkan oleh karena penyakit-penyakit tertentu yang prosesnya itu sebenarnya nggak langsung ya, tapi perjalanannya itu cukup panjang. Contohnya tadi sudah disebut ya osteoporosis. Nah menarik sekali ini ya pemirsa ya, kita akan langsung mendengarkan penjelasannya, mungkin bisa langsung dokter silahkan. Oke, kita lihat ya, boleh dibantu slide-nya. Oke, jadi hari ini topik kita atau pembahasan kita itu adalah tentang fraktur ya. Jadi tadi ketika sudah diartikan secara awamnya atau biasanya itu dikenal dengan istilah patah tulang gitu ya. Pasti kalau kita lihat gambar ini udah nggak asing lagi ya buat kita ya, gambar ronsen udah kayaknya semua masyarakat hampir semuanya tahu ya. Malah kadang-kadang datang misalnya di dekat rumah ada kecelakaan nih, lalu kemudian datang ke rumah sakit langsung bilang mau ronsen dok. Kita mungkin sering mendengar seperti itu ya dok ya. Jadi udah sangat sering ya dengar istilah ronsen ini. Jadi ini benar ya, ini adalah gambaran hasil pemeriksaan penunjang ya, atau disebut juga dengan ronsen atau pemeriksaan X-ray ya, pada tulang yang dicurigai mengalami fraktur atau patah tulang ya. Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya, atau dari pengertiannya. Tadi sepintas sudah disampaikan bahwa fraktur ini adalah terputusnya kontinuitas tulang ya, dan ditentukan sesuai dengan jenis dan juga luasnya. Jadi kata kuncinya itu sebenarnya cuma terputusnya kontinuitas tulang. Kontinuitas tulang itu apa? Kontinuitas tulang itu tadi adalah boleh kita kembalikan lagi slide-nya. Kontinuitas tulang itu kayak satu kesatuan itu ya, satu kesatuan tulang
Ya, jadi misalnya tulang tangan, bagian tangan, kita nggak nyebut pakai bahasa medis ya supaya gampang ya. Sebenarnya kan setiap tulangnya ada gambaran, ada bahasa ininya ya. Nah, jadi bagian tangan nih misalnya, lalu kemudian ada bagian yang terputus, entah di bagian atas, bagian tengah, atau bagian bawahnya gitu. Nah, penyebabnya itu sebenarnya bisa banyak. Jadi penentuannya pun juga nanti berdasarkan pada lokasi dan juga pada luasnya. Jadi luasnya seperti apa dan lokasinya itu seperti apa gitu. Tapi kata kuncinya tadi adalah terputusnya kontinuitas. Jadi kalau ibaratnya sebuah kayu lah ya gitu, kemudian ada bagian yang kita patahkan di bagian ujung, tengah, atau bagian atasnya seperti itu ya. Mungkin kita boleh kembalikan lagi ke slide yang tadi ya, yang pertama. Nah, kalau kita berbicara soal penyebabnya, itu sebenarnya ada banyak ya penyebab dari fraktur atau patah tulang. Bisa disebabkan oleh karena cedera ataupun trauma. Sebenarnya kasus yang paling banyak ditemukan di instalasi gawat darurat itu adalah KLL atau kecelakaan lalu lintas ya. Mungkin ini sering sekali juga ya kita dengar ya. Ini banyak sekali kasusnya, terutama mungkin lagi di bulan Ramadan ini ya. Jadi rame, padat gitu ya. Dan itu memang harus kita benar-benar berhati-hati ya. Karena apa? Karena cedera yang langsung mengenai tulang ya, bisa dikarenakan benturan, kemudian juga hentakan, terplanting misalnya gitu ya, atau terhimpit oleh benda yang berat, itu dapat menyebabkan trauma langsung pada tulang ya, pada tulang tertentu yang kemudian menyebabkan daya tahan tulang ini tadi sudah melewati batas kemampuannya sehingga akhirnya terputuslah kontinuitasnya. Tetapi bukan hanya disebabkan oleh karena cedera tadi saja, yang disebabkan kebanyakan oleh karena kecelakaan lalu lintas. Ada juga yang disebabkan oleh karena proses atau penyakit-penyakit tertentu yang kemudian mengubah kepadatan dari tulang itu, sehingga lama-kelamaan misalnya nih pada kasus osteoporosis contohnya yang sudah disebutkan tadi ya, terdengar oleh kita, oh apa iya dok osteoporosis itu bisa menyebabkan patah tulang? Bisa, sangat bisa ya, tapi prosesnya itu mungkin nggak langsung dalam satu waktu ya, tetapi dia akan melewati sebuah perjalanan tertentu. Kenapa? Karena kalau kita beranjak dari definisi osteoporosis, ini kan karena penurunan dari densitas tulangnya. Jadi kepadatan tulangnya itu sudah tidak sama ketika sebelum lansia. Jadi biasanya osteoporosis ini sering bertambahnya usia ya. Makanya biasanya pada orang tua kita yang sudah lanjut usia 50 tahun ke atas, semakin usianya bertambah 60 tahun ke atas, semakin lagi bertambah 70 tahun ke atas, maka dia akan semakin beresiko untuk mengalami yang namanya osteoporosis. Nah, osteoporosis ini kan tadi menyebabkan densitas tulangnya berkurang nih. Sehingga apa yang terjadi? Kepadatannya berkurang, maka ketika kena benturan yang sebenarnya itu benturannya tidak terlalu besar atau tidak terlalu hebat, lalu kemudian akan menyebabkan cedera pada tulang. Gitu. Nah, jadi biasanya pada orang tua yang sudah terdiagnosa osteoporosis, edukasi yang paling penting itu adalah menjaga misalnya jangan sampai jatuh, Bu, gitu. Biasanya itu yang kita sampaikan ya. Jangan sampai naik turun tangga yang terlalu tinggi lagi karena takutnya nanti kepleset. Terus jangan mengangkat beban yang terlalu berat, munda misalnya ya. Kenapa? Karena beban tulang itu akan semakin berat. Jadi dia bisa karena tekanan, kompresi namanya, bisa karena benturan atau hantaman langsung yang lama-kelamaan akan menyebabkan akhirnya tulangnya menjadi patah gitu atau retak. Gitu. Atau karena proses penyakit lain, misalnya pada kasus keganasan tulang misalnya ya, karena juga ada ya kanker tulangnya dan beberapa jenis lainnya, atau mungkin kelainan-kelainan tulang tertentu yang sifatnya kongenital ya, atau dibawa dari sejak lahir gitu. Nah, ini adalah beberapa penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan fraktur ataupun patah tulang gitu ya. Dan itu banyak sekali kita jumpai. Nah, sebenarnya kalau kayak kasus osteoporosis itu banyak case-nya, tapi kadang-kadang iya nih dok, sering naik turun tangga itu misalnya bunyi krek-krek. Nah, itu kan sebenarnya menjadi penanda ya dok ya. Salah satunya mungkin kita akan lebih jelasnya oleh dokter Wenti ya, untuk bagaimana cara untuk mendiagnosa dari fraktur ini. Tapi sepintas salah satunya misalnya kita terdengar bunyi krek gitu. Nah, itu menjadi penanda, hati-hati. Sebaiknya tidak dipaksakan lagi gitu ya. Nah, itu adalah beberapa penyebab-penyebab dari fraktur. Nah, kalau kita misalnya bertanya nih, bagaimana sih gejalanya? Supaya kita memang benar-benar tahu, oh ini memang fraktur nih, atau ini memang benar-benar patah tulang nih, atau enggak gitu ya. Nah, jadi dia punya sebenarnya beberapa tanda dan juga gejala khas ya dari fraktur. Jadi biasanya kalau kita tanya dulu riwayatnya tadi, harus ada sesuatu yang menciderai dalam tanda kutip dari tulang yang kita curigai mengalami fraktur atau patah nih
gitu ya. Jadi kita tanya dulu nih, apakah memang benar ada kasus trauma? Kalaupun memang bukan trauma atau non trauma, lalu penyakit apa yang paling mungkin menyebabkan kemungkinan terjadinya patah tulang ini tadi. Nah, kemudian kita tanya, setelah itu kita lihat nih. Nah, biasanya kita dapatkan gejalanya itu dari inspeksi dulu namanya, atau dari lihat dari bagian tulang yang kita curigai mengalami patah tulang. Nah, dari inspeksi ini kita lihat nanti misalnya ada pembengkakan salah satu gejalanya. Jadi kan normalnya kan kalau kita lihat tangan kita atau tulang kita kan seperti ini, nggak ada yang bengkak gitu ya. Lalu kemudian ketika kita tanya dari riwayat trauma misalnya, ataupun kalau non trauma ada penyakit tertentu, lalu kemudian dia mengalami pembengkakan. Selain dari pembengkakan, apalagi yang kita lihat ada deformitas namanya, atau perubahan bentuk artinya. Jadi deformitas ini atau perubahan bentuk ini sebenarnya ada banyak ya wujudnya. Ada yang namanya pemendekan. Ya, jadi kalau kita minta luruskan atau misalnya dia posisinya anatomi ya, pasiennya ditidurkan dalam posisi anatomi, itu dia akan tampak lebih pendek bagian yang kita curigai. Padahal dia memendek begitu ya? Ya, pemendekan itu disebut dengan perubahan bentuk juga atau deformitas. Makanya dari inspeksi ini ada banyak sekali yang bisa kita dapatkan ya dari gejalanya yang mengarah kepada kecurigaan terjadinya fraktur. Nah, selain dari deformitas, selain dari pemendekan, itu ada juga yang namanya angulasi. Angulasi itu jadi perubahan bentuknya itu dia membentuk sudut. Jadi misalnya dia agak ketekuk ya, jadi dia kayak berbentuk segitiga misalnya, jadi menekuk gitu ya. Akhirnya dia membentuk sebuah sudut misalnya ya. Atau yang paling parahnya gitu ya, bisa aja dia kayak terpeluntir. Jadi benar-benar kebalik gitu dari posisi anatominya. Jadi kita biasanya kalau melihat tanda dan gejala dari fraktur, kita akan membandingkan dengan sisi tulang yang sehat. Itu pasti dan itu wajib. Kenapa? Karena bisa aja pada case-nya itu memang ternyata itu bawaan lahir gitu. Jadi nggak bisa kita apa-apakan gitu ya. Ternyata memang bentuk tulangnya seperti itu. Makanya perlu kita bandingkan dengan sisi yang sehat. Apakah memang dia lebih pendek? Apakah memang dia membentuk sudut seperti itu atau enggak? Kalau sisi yang satunya ternyata enggak atau bagus-bagus aja gitu ya, dan sisi yang satunya lagi berbeda, kebetulan yang satunya lagi ini habis kena trauma, dari situlah kita curiga ini jangan-jangan mengalami fraktur atau mengalami patah tulang tadi gitu. Jadi bisa ada pemendekan, bisa membentuk sudut, bisa terpeluntir. Jadi kalau misalnya tangan kita lurus gini, dia tiba-tiba jadi kebalik gini. Yang satunya lagi tangan kita tetap gini gitu. Nah, itu yang lebih ekstrim ya. Karena kan kalau kita berbicara gimana sih mekanismenya sampai seperti itu kan nanti tergantung dari kuatnya hantaman atau kuatnya trauma ya, kemudian juga kecepatannya seperti apa, posisi pasiennya seperti apa, dan kalau pada kasus-kasus trauma seperti kecelakaan lalu lintas misalnya, ini juga kita harus memperhatikan kayak misalnya keamanannya ya, memakai helm atau tidak, memakai pelindung atau tidak, dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang kedua ya, tanda dan gejalanya itu deformitas atau perubahan bentuk. Lalu setelah itu apa lagi? Nah, ini semakin menarik dok, kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya dok ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.